warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saya telah melaksanakan KKPLP di SMA Negeri 2 Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi fisika untuk siswa-siswi kelas 10 SMA bab 3, yaitu gerak benda pada lintasan lurus. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga penyampaian materinya bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah: 1. Peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian gerak benda pada lintasan lurus. 2. Peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara kecepatan dan waktu pada gerak benda di lintasan lurus. 3. Peserta didik dapat menghitung kecepatan benda yang bergerak pada lintasan lurus. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan aplikasi gerak lurus beraturan pada kehidupan sehari-hari. Siswa-siswa masih ingat tidak tentang materi sebelumnya tentang bagaimana cara menggambarkan vektor? Ada 3 metode untuk menggambarkan vektor, baik penjumlahan maupun pengulangan vektor. Yang pertama, ada metode segitiga. Metode ini dinamakan metode segitiga karena resultan gaya yang dihasilkan membentuk seperti segitiga. Kemudian, ujung vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor kedua. Kemudian, resultannya dapat ditarik garis dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Metode yang kedua yaitu metode jajar genjang. Metode ini dinamakan metode jajar genjang karena menghasilkan bentuk seperti jajar genjang. Ketika vektor yang pertama pangkalnya bertemu dengan pangkal vektor yang kedua, kemudian dapat ditarik resultan vektornya membentuk seperti jajar genjang. Kemudian, metode yang ketiga yaitu metode poligon. Metode ini dapat menggambarkan lebih dari 2 vektor, tidak seperti metode segitiga dan metode jajar genjang. Metode ini penggambarannya sama dengan metode segitiga, yaitu ujung vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor kedua, kemudian dilanjutkan ujung vektor kedua bertemu dengan pangkal vektor ketiga, dan seterusnya. Kemudian resultan vektornya bagaimana? Resultan vektornya dari pangkal vektor pertama menuju vektor yang terakhir. Misal ada 6 vektor, berarti di akhir bertemu dengan vektor yang ke-6. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi inti tentang gerak benda pada lintasan lurus. Nah, sebelum kita masuk ke subbab materinya, coba lihat di samping ada gambar atau animasi mobil sedang berjalan. Nah, yang dipikirkan tentunya bagaimana sih mobil ini dapat bergerak, terus bagaimana lintasannya, maka dapat dijawab dengan materi selanjutnya ini. Subbab materi yang pertama yaitu tentang besaran pada gerak lurus beraturan. Nah, yang pertama ada besaran, jarak, dan perpindahan. Nah, perbedaannya bagaimana jarak dan perpindahan ini? Jarak itu merupakan jumlah total dari lintasan yang ditempuh benda ketika bergerak. Nah, jarak ini merupakan contoh dari besaran skalar. Nah, masih ingat tidak tentang besaran skalar? Besaran skalar yaitu besaran yang tidak memiliki arah namun memiliki nilai. Kemudian bedanya dengan perpindahan yaitu adalah merupakan resultan posisi dari benda yang bergerak dari awal ke akhir. Jadi kalau jarak itu merupakan jumlah total benda bergerak, atau lebih kita sering sebut sebagai jarak tempuh benda, sedangkan perpindahan itu adalah resultan jaraknya. Ketika diminta untuk menjelaskan jarak dan perpindahan, tentunya sangat berbeda sekali, karena jarak merupakan besaran skalar dan perpindahan merupakan besaran vektor.
di mana nanti untuk perpindahan kita harus meninjau baik nilai maupun arahnya. Apabila berlawanan dengan arah semulanya, maka nilainya negatif. Seperti contoh nomor 1, yaitu Andi sedang bergerak ke arah timur sejauh 5 meter. Kemudian dia berbelok ke selatan dengan jarak 2 meter. Lalu berapakah jarak dan perpindahan yang telah dilakukan Andi? Maka dapat diselesaikan dengan persamaan jarak sama dengan jumlah total gerak yang telah ditempuh Andi. Jadi semula Andi bergerak ke arah timur sejauh 5 meter dan ke arah selatan sejauh 2 meter. Maka jaraknya adalah 5 ditambah 2 sama dengan 7 meter. Lalu bagaimana dengan perpindahan? Perpindahannya merupakan besaran vektor, maka kita tinjau secara vektor. Nah, karena arah ke timur kemudian berbelok ke arah selatan membentuk sudut 90, maka kita dapat menentukan resultannya itu sama dengan akar dari jarak semula dikuadratkan ditambah jarak yang kedua dikuadratkan. Nah, dapat dihasilkan angka 29 meter. Lalu bagaimana arah vektornya untuk perpindahan ini? Karena vektor yang dialami Andi ini merupakan contoh dari metode segitiga, maka resultannya dapat kita gambarkan dari ujung perpindahan dari arah timur menuju arah selatan, yaitu arah tenggara. Besaran yang kedua yaitu adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan memiliki perbedaan. Untuk kelajuan merupakan besaran skalar dan kecepatan merupakan besaran vektor. Nah, untuk membedakannya, kelajuan dalam bahasa Inggris adalah speed dan kecepatan adalah velocity. Kelajuan sendiri merupakan jumlah total jarak yang ditempuh benda saat bergerak dalam selang waktu tertentu. Kemudian, kecepatan adalah vektor posisi benda ketika bergerak dalam selang waktu tertentu. Maka dapat dirumuskan untuk kelajuan yaitu V sama dengan X1 plus X2 per T1 plus T2. Kemudian untuk kecepatan V sama dengan X2 min X1 per T2 min T1. Keterangannya untuk V adalah kelajuan atau bisa juga kecepatan, hanya berbeda untuk kecepatan itu memiliki simbol vektor di atas huruf nya. Kemudian X1 merupakan posisi awal benda, X2 merupakan posisi akhir benda, T2 merupakan waktu akhir benda, T1 merupakan waktu awal benda ketika bergerak. Nah, ada dua hal dari kecepatan dan kelajuan ini, yaitu ada kelajuan sesaat dan kelajuan rata-rata. Perbedaannya untuk kelajuan sesaat itu bergerak hanya saat saja, maka kita menggunakan fungsi matematika yaitu limit, atau dapat kita kerjakan menggunakan fungsi diferensial. Besaran yang ketiga yaitu percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Nah, percepatan ini tentunya ada juga percepatan sesaat, juga ada percepatan rata-rata. Maka untuk mengerjakan yang percepatan saat, seperti pada pembahasan sebelumnya, kita menggunakan fungsi matematika yaitu limit atau diferensial. Nah, percepatan ini juga memiliki dua jenis, yaitu ketika ia semakin bertambah disebut sebagai percepatan, ketika semakin berkurang disebut perlambatan. Selanjutnya yaitu tentang gerak lurus beraturan. Sebelum itu, kita kembali pada animasi mobil bergerak. Sudah muncul? Baik, mobil dikatakan bergerak apabila mengalami perpindahan posisi. Lalu bagaimana lintasan mobil ini? Jika dilihat, dia bergerak secara lurus atau berada di lintasan lurus. Karena mobil itu bergeraknya ke kanan, maka dapat diasumsikan bergerak pada sumbu X. Sudah terjawab bukan? Kita lanjut pada materi gerak lurus beraturan.
gerak lurus beraturan ini merupakan gerak yang dialami benda pada lintasan lurus secara beraturan, yaitu syaratnya adalah yang pertama, kecepatannya konstan. 2. Percepatannya konstan. Dari sini sudah paham? Maka persamaan untuk gerak lurus beraturan adalah S sama dengan V dikalikan T. Dan nilai A-nya atau kecepatannya selalu konstan. Maka grafik yang dihasilkan dari gerak lurus beraturan ini yaitu yang pertama, grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Kemudian yang kedua adalah grafik hubungan antara jarak dan waktu. Bisa dilihat dari slide di samping, pada grafik hubungan antara kecepatan dan waktu, ketika kecepatannya konstan, maka grafik yang dihasilkan adalah bergerak lurus ke arah sumbu X positif. Kemudian untuk grafik hubungan jarak dan waktu, ketika benda bergerak dengan jarak tertentu pada selang waktu tertentu, tentunya akan semakin bertambah, tapi bertambahnya konstan kecepatannya, menyebabkan nilai percepatannya juga konstan. Dari sini sudah paham? Baik, kita lanjut untuk latihan soal yang dapat dipelajari adik-adik semuanya. Bisa dilihat di slide samping. Soal nomor 1. Berapakah jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak selama 6 detik dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 10 meter per second? 2. Dua benda A dan B bergerak lurus dengan kecepatan tetap sepanjang lintasan PQ 4,8 meter. Kecepatan tetap yang dimiliki A adalah 6 cm per second dan berangkat 10 detik lebih dahulu dari benda B yang kecepatannya 8 cm per second. Kalau benda B sampai di Q lalu kembali lagi ke B dengan kecepatan tetap, tentukanlah A di mana B menyusul si A, B di mana B bertemu dengan si A setelah kembali dari Q. Selamat mengerjakan, semoga sukses selalu. Sudah dicatat? Baik, sebelum diakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Siswa-siswi dapat lebih paham dan lebih menyukai fisika. Berdoa dimulai. Terima kasih. Semangat untuk siswa-siswi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan bagi kita semua. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat selesai dan kita semua dapat melakukan pembelajaran secara langsung dan lebih menyenangkan lagi. Terima kasih siswa-siswi semuanya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.